Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulistia Rusgianto, dosen Universitas Airlangga yang ditugaskan di program studi S1 Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam bidang pengajaran, saya diberi amanah untuk mengampu beberapa mata kuliah dalam bidang keuangan syariah. Salah satunya perencanaan keuangan keluarga Islam. Mata kuliah ini mempelajari teori dan penerapan manajemen keuangan Islam untuk personal dan keluarga. Ada 3 capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep harta dan perencanaan keuangan keluarga secara Islami. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan aspek-aspek pengelolaan keuangan keluarga secara Islami. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mensimulasikan perencanaan keuangan keluarga secara Islami. Pengetahuan dasar yang dipelajari mencakup konsep harta dalam Islam, maqasid syariah, aspek-aspek pengelolaan keuangan keluarga, yaitu aspek pendapatan, pembelanjaan, aset, dan risiko keuangan. Selain itu, juga mempelajari tentang perencanaan zakat, pajak, pensiun, waris, dan wakaf. Referensi wajib yang digunakan adalah buku Sakinah Finance, karangan Lukyan Tamani dan Murniati Mukhlisin, serta modul Islamic Financial Planner yang disusun oleh Islamic Banking and Finance Institute Malaysia. Metode pembelajaran yang digunakan adalah studi kasus dan project-based learning yang mengangkat permasalahan real di dunia kerja. Proses pembelajaran dilaksanakan secara asinkronus melalui platform e-learning dan secara sinkronus melalui tatap muka kelas atau media online Zoom. Proses pembelajaran berlangsung selama 16 minggu yang terdiri dari 7 minggu sebelum ujian tengah semester, 1 minggu ujian tengah semester, 7 minggu sebelum ujian akhir semester, dan 1 minggu ujian akhir semester. Evaluasi pembelajaran dilakukan dalam bentuk portofolio sebagai berikut. Yang pertama adalah kuis dengan bobot 10%, ujian tengah semester berupa ujian tulis sebesar 25%, studi kasus berupa tugas terstruktur sebesar 30%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester berupa project-based learning sebesar 35%. Inovasi yang telah dilakukan dalam mata kuliah ini berupa pengembangan studi kasus, pembuatan kertas kerja, serta pengembangan aplikasi berbasis web untuk memudahkan mahasiswa menyelesaikan kasus-kasus perencanaan keuangan keluarga. Berikut ini adalah video proses pembelajaran secara online pada pertemuan ke-10 yang membahas topik analisis profil pendapatan dan pembelanjaan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam mata kuliah perencanaan keuangan keluarga Islami di pertemuan yang ke-10 ya. Kita akan membahas sebuah topik yang menarik ya sebagai aplikasi dari teori-teori perencanaan keuangan keluarga yang telah kita pelajari, yaitu tentang analisis profil keuangan keluarga. Adapun capaian pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini adalah pertama, mahasiswa mampu menganalisis profil pendapatan keluarga. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis profil pembelanjaan keluarga, dan berdasarkan analisis profil pendapatan dan pembelanjaan tersebut, diharapkan mahasiswa mampu memberikan saran yang sesuai dengan profil pendapatan dan pembelanjaan keluarga tersebut. Adapun metode pembelajaran yang kita gunakan pada hari ini adalah kita menggunakan pendekatan case study. Saudara bisa download kasusnya di halaman e-learning, yaitu dengan judul kasus keluarga Rudi dan Hanum. Kemudian yang kedua, saudara juga bisa menggunakan ya, alat bantu aplikasi yang sudah saya kembangkan ya, di alamat yang sudah tertera di layar tersebut, dan juga menggunakan kertas kerja yang saya telah posting di halaman e-learning.
Dalam proses pembelajarannya, mahasiswa akan dibagi dalam 2 kelompok dengan menggunakan fasilitas Zoom breakout room. Kemudian mahasiswa diberi kesempatan untuk berdiskusi ya, selama sekitar 30 menit di breakout room masing-masing. Di mana kelompok pertama akan menganalisis aspek pendapatan, sedangkan kelompok 2 akan menganalisis aspek pembelanjaan. Nah, dan saya berharap ada salah satu dari anggota kelompok untuk melakukan proses recording. Kemudian selanjutnya, setelah diskusi di masing-masing kelompok, maka tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Maksimum masing-masing kelompok adalah 45 menit, sudah termasuk presentasi dan diskusi. Dan di akhir proses pembelajaran, kita akan mengadakan evaluasi pembelajaran dalam bentuk post-test ya, yang telah saya posting di e-learning, itu selama sekitar 15 menit. Itu adalah proses yang akan kita lakukan, oleh karena itu kita akan mulai ya dengan melakukan breakout room, nanti secara bergantian saya akan masuk ke breakout room masing-masing dan saya ikut berdiskusi di situ. Adam berpenghasilan 13,5 juta per bulan. Dan gaji diharapkan tumbuh 4% per tahun. Saat ini dia berkontribusi 11% dari gajinya ke dana pensiun untuk tujuan mempersiapkan masa pensiun. Sementara perusahaan tempat bekerja berkontribusi 12%. Berarti dia dapat tambahan 1% gitu ya berarti. Gimana sih? Ini kan kontribusi dianya ngeluarin dipotong 11% per bulannya kan dari gajinya buat dana pensiun. Iya, jadi saya mau nambahin juga, jadi Adam ini gajinya 13 juta. Itu adalah dia kerja di swasta, di mana 13 juta itu gaji total kotornya. Tapi kemudian dia akan dipotong 11%. Ini mintanya per tahun ya Pak, jadi dikali 12 begitu. Iya, dikalikan 12 boleh, dikalikan silakan. Ya, jadi saudara harus 13,5 juta dikalikan 12. Oke, terus seperti itu. Nanti kalau ada yang pertanyaan silakan ditanyakan ke saya akan geser ke room sebelah. Ini aku ngitung yang ini, yang 11%. Ya, Bener kan ya? udah dikali 12. Udah. Kan 162 juta soalnya setahun. Kalau 11%-nya 17.820. Ininya frekuensinya apa udah ada yang diganti rutin? Frekuensi bulanan tahunan? Bulanan ya? Tahun berarti soalnya kan ngitungnya setahun. Tahun. Ya, nggak apa-apa. Itu kan dipotongnya kan bulanan. Jadi tetap frekuensinya bulanan, nggak apa-apa. Sedangkan yang di setahun kan nilainya, tapi frekuensinya bulanan. Oke, boleh. Silakan dilanjut lagi. Berarti 11 juta dikali 5 juta kali 12. Widih. Ya, Kalkulator. kali 11. Ya, 5 juta kali 12 kali 11%. 6.600. Berapa tadi? 6.600.000. Iya, 6.600.000. Ini tulisnya dana pensiun Hanum atau dana pensiun doang? Tadi soalnya yang Rudi gak dikasih. Sebaiknya dikasih keterangan biar tidak bingung ya. Nggak apa-apa, tulis saja di sini dana pensiun Hanum gitu ya. Nanti yang tadi bisa diedit, nggak ada masalah. Terus ini Oke, nah itu sebelum lupa geser dulu ke pendapatan 1 juta itu, dimasuk dulu ke pendapatan. Klik aja yang di situ, dan kemudian pendapatan sewa rumah, pendapatan sewa rumah Hanum gitu ya, 1 juta berarti kalau 1 tahun kan 12 juta. itu jenis pendapatan lain ya berarti Pak. Pendapatan lain bisa masuk hasil usaha juga, kategorinya biasa ya, usahanya sewa menyewa. Silakan, tidak terlalu ini kok. Masukkan aja hasil usaha gitu biar gampang. Ya. Tetap tugas rutin frekuensi tahunan.
Ya, frekuensi sebenarnya kalau memang bulanan tulis aja bulanan ya, nggak Oh apa-apa. ya. Kalau pajaknya Hanum 130 kali 12. 1.560.000. Oke, kemudian juga ada zakat, pengeluaran turut zakat tahunan, mereka membayar zakat setahunnya si Rudi itu 2,88 juta, sedangkan si Hanum 750.000. Dua juta berapa tadi? 2.880.000. Tahunan. Oke, ya, saudara sekalian. Nah, tadi ada pertanyaan terkait bagaimana kita menghitung angsuran yang menjadi pengeluaran rutin dari keluarga Rudi dan Hanum ini. Ya, kita lihat di situ mereka memiliki rumah yang masih angsur. Kita ambil contoh yang menggunakan musyarakah mutanakisah saja. Rumah mana itu? Rumah Surabaya Timur ya. Surabaya Timur. Dia harganya 300 juta. Harganya adalah 300 juta. Ini saya kasih 300 juta. Kemudian tenornya atau waktu pembiayaannya adalah 20 tahun. Ini ya 20 tahun. Kemudian dengan tingkat margin sekitar atau margin atau apa ya, margin ya, ini margin ya, margin murabaha atau margin ijaroh ya, itu margin sebesar 6%. Oke. Nah, oke, ini contohnya. Ini contohnya kita mengasumsikan dia menggunakan akadnya. Ini karena nggak ada pemberitahuan akadnya pakai apa. Ini pakai akad musyarakah, musyarakah mutanakisah. Ya, ini ya. Jadi musyarakah mutanakisah itu adalah akad kerjasama antara bank syariah dengan pemilik untuk membeli bersama-sama rumah tersebut, tetapi secara bertahap rumah tersebut itu diambil alih oleh si nasabahnya gitu. Jadi kerjasama, makanya musyarakah mutanakisah. Mutanakisah itu menurun. Jadi musyarakah di mana kepemilikan bank itu semakin hari semakin menurun dan beralih menjadi kepemilikan dari si nasabahnya. Nah, apa yang kita lihat di sini pertama kita ada harga. Harga ini apa? Harga ini menunjukkan PV, present value. Nah, nilai sekarang ketika dia bayar, ketika dia beli itu waktu atau mendapatkan pembiayaan senilai rumah itu 300 juta. Kemudian tenornya ini adalah dia periode N. N-nya sedangkan marginnya itu berupa I, karena simbolnya ini kan kalau di konvensional dia pakai interest. Nah, namun di sini N itu kan kita tidak 20 tahun ya. Biasanya kalau angsuran rumah itu kan dalam bulanan. Sehingga kalau kita lihat itu kita rubah ya dia dalam bulan. Jadi di sini adalah berarti 20 tahun kita kalikan dengan 12 bulan. Ya, gitu, 12 bulan. Sehingga di sini ada total angsurannya itu adalah selama 240 bulan. Ya, sedangkan marginnya ini kan 6%, ini adalah atau margin kalau musyarakah mutanakisah ini berarti dia ujrohnya. Jadi ujrohnya itu setara dengan 6% kalau per tahun. Kalau per bulan ya kita bagi 12. Jadi 6% dibagi 12. Jadi 6% ini kita bagi 12. Dibagi 12. Ya, sehingga kita mendapatkan nilai ini berapa ini? Ya, sekitar 0,5% kalau ini jadi bulan. Jadi karena dibagi bulan. Oke.
Nah, untuk mengetahui berapa angsurannya, angsuran, kalau kita cari di sini angsurannya, kita bisa menggunakan rumus yang ada di Excel, yaitu apa? Rumusnya adalah PMT. Yaitu ini adalah payment, PMT itu payment anuitas, yaitu angsuran yang bersifat tetap. Ya, gitu ya. Saudara bisa menggunakan itu sehingga rumus ini ya saya kasih contoh PMT, kemudian kita gunakan ada pertama rate-nya. Rate itu adalah margin atau ujroh yang dibebankan. Oke. Kemudian yang kedua adalah NPER. NPER itu periode, jumlah periode. Ya, jumlah periodenya karena tadi 20 tahun berarti dia 240 bulan. Dan kemudian yang kedua adalah nilai pembiayaan di awal. Itu disebut present value nilai sekarang. Ya, agar nanti nilainya angsuran itu positif, maka kita kasih tanda negatif. Jadi negatif 300 juta. Kemudian nilai FV itu future value itu nggak ada, kosong. Kemudian tipe apakah perhitungan marginnya dilakukan di depan atau di akhir periode, kita ambil akhir periode. Biasanya seperti itu. Di akhir periode, bisa juga di awal periode, tapi kita ini contohkan di awal periode. Ya, kemudian kita okekan di sini bahwa angsurannya adalah untuk rumah Surabaya Timur yang menggunakan akad musyarakah mutanakisoh, itu angsuran per bulannya adalah sekitar 2.149.000. Nah, ini nanti saudara masukkan sebagai angsuran rumah Surabaya Timur. Jadi kalau kita perhatikan berapa total hutang yang harus dilunasi atau sisa atau saldo saldo angsurannya, saldo hutang dari ini. Sebenarnya kata-kata hutang juga tidak tepat ya, saldo kewajiban lah. Karena ini bukan hutang, ini bentuknya kerja yang harus diselesaikan. Berarti kan N-nya kan adalah 20 tahun, ya sudah 20 tahun dikurangi dengan 8 tahun yang lalu. Dikalikan setiap tahunnya 12 bulan. Jadi masih tersisa 144 bulan lagi. Nah, berapa yang harus mereka siapkan? Gitu. Ya sudah, kalau mau sederhana, kalau mau nulis nanti di harta di sisi hutang, ya mungkin kita bisa langsung aja di sini mengalihkan angsurannya ini dikalikan dengan sisa angsurannya ini. Jadi masih sekitar 9 juta. Alhamdulillah kita sudah selesai, kita masuk ke room ini. Oke, saya geser langsung aja ke kelompok 1. Silakan dipresentasikan hasilnya. Jadi ini tadi hasil diskusi akan studi case yang telah diberikan, pendapatan dan pengeluaran keluarga Rudi dan Ibu Hanum. Jadi tadi itu tercatat, kita mulai dari sisi pendapatan dulu. Untuk pendapatannya itu utamanya itu dari gaji yang bersifat bulanan dari Pak Rudi dan Bu Hanum. Dari sisi Pak Rudi itu didapatkan bonus juga sebesar 2 kali gaji. 2 kali gaji ini kita kategorikan tetap namun tidak rutin, karena kan kita tidak tahu diberinya gaji 2 kali gaji itu saat kapan. Bisa mungkin saat THR atau saat apa gitu misal. Tipenya juga bonus dan honorarium. Itu sebesar 27 juta karena 2 kali gajinya selama 1 tahun. Berarti tadi gajinya sekitar 13.500.000. Dan dari Ibu Hanum sendiri kan tadi gaji sebagai seorang dosen tadi 5 juta per bulan. Ada juga yang tunjangan juga sebesar 1 juta per bulannya. Tunjangan ini masuk rutin dan juga bersifat tetap. Ada juga pendapatan yang lain dari Ibu Hanum, ini juga menyambi sebagai distributor kebutuhan umum, kebutuhan rumah tangga. Itu pendapatannya sebesar 1 juta rupiah. Namun di sini tadi di dalam produk-produk yang termasuk ada di dalam produk-produk yang dijual Ibu Hanum ini nanti ada produk rokok dan itu menyumbang pendapatan sebesar 20% dari total pendapatan per bulan ini tadi. Jadi yang 1 juta tadi ada pendapatan sebesar 20% itu dari komoditas rokok yang dijual ini tadi. Jadi kita bisa bilang kalau yang
pendapatan 1 jutanya Ibu Hanum ini tergolong pendapatan yang subhat gitu. Karena ada 200.000 tadi yang berasal dari rokok. Dan berarti kan kita sarankan saja kalau yang 200.000 tadi per bulannya itu bisa disalurkan ke charity atau kebutuhan umat atau mungkin diberikan ke sedekah gitu. Jadi mending dikeluarkan saja agar penghasilannya ini menjadi tidak subhat tapi menjadi halal gitu. 100% halal. Terus pendapatan ada lagi dari Ibu Hanum itu pendapatan sewa karena menyewakan rumah karena tadi keluarga ini memiliki 2 rumah, satunya rumahnya Pak Hanum, satunya rumahnya Pak Rudi, satunya rumahnya Ibu Hanum yang disewakan dengan pendapatan 1 juta per bulannya. Nanti per tahunnya menjadi 12 juta. Untuk total pendapatan dari keluarga ini itu sebesar 285 juta per tahunnya. Di sisi pengeluaran ini sangat banyak, berawal dari hibah atau sumbangan ini ditujukan kepada orang tua untuk ibunya Bapak Rudi dan juga ada ibunya Bu Hanum juga tadi sama-sama 1 juta per bulan. Jadi per tahunnya 12 juta. Terus ada juga waktu itu di case-nya ada biaya perawatan dari ibunya Pak Rudi juga saat sakit ada 17 juta. Ada beberapa asuransi takaful kesehatan. Jadi asuransinya dari gaji Ibu Hanum dan juga Bapak Rudi, ada juga takaful kesehatan untuk keluarga, ada juga pajak penghasilan dari Bapak Rudi dan juga Ibu Hanum, ada beberapa zakat juga dari Bapak Rudi dan Ibu Hanum atas pendapatannya, ada cicilan rumah juga, cicilan rumah Bapak Rudi dan Ibu Hanum, cicilan keinginan juga ada yang cicilan untuk mobilnya Pak Rudi dan juga mobil Ibu Hanum. Untuk kebutuhan yang rutin bulanan itu sekitar 6.280.000 per tahun, itu keduanya untuk Bapak Rudi dan Ibu Hanum juga. Tadi kami jadikan satu, terus untuk kebutuhan tahunan juga seperti pajak dan lain-lain itu juga ada yang menjadi 1 juga di Bapak Rudi dan Ibu Hanum. Jadi untuk total pengeluarannya itu 1.196.730.000. Jadi alhamdulillahnya keluarga ini masih memiliki surplus sebesar 88.268.890 rupiah. Oke, terima kasih kelompok ya satu yang telah memberikan penjelasannya, dan ini kita lihat bahwa secara umum berdasarkan pengeluaran secara global, pendapatan dan pengeluaran, ternyata keluarga ini cukup sehat karena dalam 1 tahun mereka masih surplus pendapatannya yang bisa digunakan untuk investasi atau untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Ya, termasuk keinginan mereka untuk haji, keinginan mereka untuk menyiapkan dana pendidikan atau dana kuliah bagi anak-anak mereka bisa kita perencanakan. Yang penting profil dari keuangan keluarga ini adalah relatif sehat, gitu ya. Walaupun ada catatan tadi di sisi pendapatan, ada pendapatan yang sifatnya diragukan karena bersumber dari pendapatan yang tergolong subhat yang disarankan tadi untuk dipurifikasi, disumbangkan untuk kepentingan umum. Ya, jadi itu adalah menurut saya secara umum penjelasan ini menjelaskan bahwa profil keuangan ini sehat. Untuk menyimpulkan hal-hal yang telah kita pelajari hari ini, maka kita akan menjawab 2 pertanyaan mendasar, yaitu yang pertama adalah hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam menganalisis pendapatan keluarga. Kemudian yang kedua adalah hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam menganalisis dari sisi pembelanjaan keluarga. Siapa yang akan ini mencoba, ada volunteer yang ingin membantu menjawab? Saya, Pak. Ya, siapa? Saya Nofrita Mutiara, Pak. Oh, ini Nofrita. Oke, silakan Nofrita. Baik, Pak. Nafrita. Ya, silakan Nafrita. Baik, Pak. Untuk poin-poin penting dalam menganalisis pendapatan keluarga itu sendiri ada 2. Yang pertama itu mengidentifikasi pendapatan itu halal, haram, atau syubhat. Jika ada yang haram atau syubhat, perlu dibersihkan sebelum digunakan atau dibelanjakan. Untuk poin kedua,
yaitu mengidentifikasi sifat pendapatan itu sendiri, seperti rutin, tidak rutin, dan besarnya seperti tetap atau tidak tetap. Hal tersebut sebagai acuan untuk mengalokasikan anggaran pembelanjaan. Oke, ya, poin pentingnya saya rasa sudah disampaikan. Jadi kalau di pendapatan, yang pertama kali adalah kita harus mengidentifikasi tentang bagaimana kehalalan pendapatan tersebut sebelum kita gunakan. Kalau kita menemukan ada pendapatan yang sifatnya haram atau diragukan syubhat, maka kita perlu lakukan klarifikasi. Dan itu jika benar, maka kita akan menyarankan ya bahwa pendapatan yang syubhat atau haram itu harus dikeluarkan dulu, dibersihkan, sehingga yang benar-benar dikonsumsi oleh keluarga tersebut atau digunakan oleh keluarga tersebut adalah yang bersifat halal saja. Itu poin penting dalam analisis pendapatan keluarga. Yang kedua adalah mengidentifikasi tentang sifat-sifat dari pendapatan tersebut. Tadi apa, Mbak? Yang satu sifat apa yang pertama? Rutin dan tidak rutin. Ya, rutin dan tidak rutin. Apakah pendapatan tersebut sifatnya rutin, ya, mungkin bulanan, atau dia tidak rutin? Atau juga tadi adalah besarnya. Apakah besarnya itu tetap atau tidak tetap? Ya, itu penting nantinya untuk kita mengalokasikan kepada anggaran pembelanjaannya nanti. Ya, itu adalah dua aspek penting yang harus kita lihat dari unsur pendapatan. Oke, sekarang dari sisi aspek pembelanjaan, dari apa yang saudara pelajari dari praktek tadi, saya persilakan. Siapa ya? Kartika coba, Kartika. Silakan, Kartika. Baik, Pak. Jadi dalam menganalisis untuk pembelanjaan itu terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi mengenai kehalalan pembelanjaan. Apakah pembelanjaan itu termasuk haram atau syubhat. Nah, apabila dalam pembelanjaannya itu terdapat 2 sifat tersebut, maka disarankan untuk segera dihentikan. Seperti itu. Lalu di tahap kedua yaitu mengidentifikasi sifat pembelanjaannya. Apakah pembelanjaan itu termasuk dalam kebutuhan ataukah pembelanjaan itu termasuk dalam keinginan. Nah, guna dari mengidentifikasi sifat pembelanjaan ini yaitu untuk mengendalikan prioritas pembelanjaan. Jadi nantinya keluarga akan lebih memprioritaskan pembelanjaan untuk kebutuhannya. Lalu yang terakhir yaitu mengidentifikasi sifat pembelanjaan, baik yang rutin tidak rutin atau besarnya tetap tidak tetap. Hal ini dilakukan sebagai acuan untuk alokasi anggaran. Seperti itu, Pak. Oke, ya. Oke ya, jadi saya garis bawahi, jadi sama ya sebenarnya pada prinsipnya untuk pembelanjaan tetap kita harus lihat apakah pembelanjaan itu ada yang unsur-unsur yang pembelanjaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah ketika ada pembelanjaan yang sifatnya haram. Kemudian yang kedua, ya ini yang penting adalah untuk mengidentifikasi apakah jenis pembelanjaan tadi itu sifatnya adalah kebutuhan atau dia itu adalah keinginan. Jika sebuah keluarga tidak bisa mengidentifikasi mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan, itu bisa berakibat fatal terhadap tahanan dari keuangan keluarga tersebut. Dan yang terakhir, sama dengan yang pendapatan, diidentifikasi mana pembelanjaan yang sifatnya rutin, mana yang tidak rutin, dan juga mana yang sifat pembelanjaannya itu nilainya tetap atau tidak tetap. Jadi 3 hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya untuk kita lihat ketika kita menganalisis pembiayaan, dan bukan sampai hanya menganalisis saja, saudara bisa memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah saran, karena kita mengarah menjadi seorang konsultan keuangan keluarga. Oke, saudara sekalian, saya rasa kita cukupkan pertemuan kita hari ini, dan kita lanjutkan minggu depan. Topik kita adalah analisis tentang
harta dan hutang yang dimiliki oleh keluarga ini seperti apa. Dan saya harapkan jangan lupa untuk evaluasi, saudara mengerjakan post-test yang sudah saya posting di e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan minggu depan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.